Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Handas Nasruddin MAG selaku dosen mata kuliah praktik pengamalan ibadah dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Salawat beriring salam, marilah kita hanturkan kepada junjungan kita yaitu Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Khairina Nur Sadrina dengan NPM 2151030049 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ekonomi Islam sebagai Jalan Hidup Seorang Muslim. Tak dapat dipungkiri bahwa sistem perekonomian dunia hari ini masih didominasi oleh sistem ekonomi konvensional mazhab kapitalis dan sosialis, yaitu sistem ekonomi yang lahir dari rahim peradaban sekuler yang tidak berpijak pada nilai ketuhanan. Sistem tersebut mewarnai sebagian besar aspek aktivitas ekonomi dan keuangan umat manusia dewasa ini seperti dalam aktivitas jual beli, transaksi perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan sebagainya. Sistem perekonomian tersebut dalam praktiknya syarat akan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti menggunakan instrumen ribawi berupa bunga dalam sebagian besar aktivitas transaksi. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan mengharamkan segala bentuk praktik riba sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yaitu yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Praktik riba yang dilakukan terus-menerus ditambah praktik gharar dan maisir pada tataran makro menjadikan perekonomian menjadi tidak stabil. Akibatnya, krisis ekonomi terus berdatangan silih berganti tiada henti. Pada tataran mikro, praktik ribawi merupakan bentuk kezaliman terhadap harta yang dilakukan oleh individu atau lembaga. Namun malangnya, sistem ekonomi ini merambah dan mengokohkan perannya hingga ke negara-negara umat Islam. Banyak dari umat Islam yang salah jalan dalam aktivitas ekonomi sehingga terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkannya seperti bertransaksi ribawi dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang memprediksikan akan adanya sebagian dari umatnya yang secara perlahan-lahan akan mengikuti gaya hidup dari orang-orang non-muslim. Jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, maka jalan yang diikuti tersebut adalah jalan ekonomi konvensional, karena ekonomi tersebut merupakan bagian dari peradaban umat non-muslim. Banyak dari umat Islam yang tidak menyadari bahwa mereka telah mengikuti jalan hidup umat non-muslim sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, dengan cara mempraktikkan sistem ekonomi yang mereka prakarsai baik sistem kapitalisme maupun sosialisme. Kesempurnaan ajaran Islam tersebut mencakup dimensi sistem ekonomi dan keuangan, yang hari ini kita sama-sama mengenalnya dengan istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ketika telah hadir sistem perekonomian yang berdasarkan nilai-nilai Islam, maka sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita mengikuti sistem tersebut dan meninggalkan semua sistem ekonomi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan ekonomi konvensional dan beralih kepada sistem ekonomi Islam. Itu adalah merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wujud tersebut dapat kita lakukan mulai dari perilaku konsumsi, produksi, hingga investasi. Sebagai penutup pidato kali ini, saya mengajak para umat muslim untuk meninggalkan sistem perekonomian konvensional yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan sebaliknya menjadikan ekonomi Islam sebagai pilihan dalam memenuhi semua kebutuhan ekonomi dan keuangan.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua jalan kita untuk menjadi hamba yang diridhoi olehnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.